Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali secara virtual dalam kajian Ba'da Zuhur di channel YouTube BKM Darul Ihsan Telkom. Insya Allah materi yang akan dibahas melanjutkan pertemuan kemarin, ya, telaah kritis riwayat sejarah Islam terkait dengan tahun baru Muharram dan 4 bulan haram. Pada pertemuan kemarin sudah dibahas mengenai perbedaan ya antara umat Islam generasi awal dan umat Islam masa kini, yang mana generasi awal itu justru lebih memperhatikan kepada 4 bulan haram, ya, hukum yang harus dijaga di 4 bulan yang diharamkan oleh Allah sesuai dengan surah At-Taubah ayat 36. Dan rincian bulan haram ini kita baca di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, rahimahullah, adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Sedangkan untuk tahun baru Muharram, justru umat Islam generasi awal itu cenderung tidak ada perhatian begitu ya, karena memang belum ada dulu. Nah, hanya saja di masa sekarang kita perhatikan umat Islam lebih mengenal justru kebalikannya, ya, lebih mengenal tahun baru 1 Muharram, dan justru menjaga hukum di 4 bulan haram itu kurang populer. Nah, kemarin sudah dibahas terkait dengan makna bulan-bulan Hijriyah, ya, bulan-bulan dalam kalender penanggalan Hijriyah. Dan kesimpulannya adalah nama bulan ini sudah dikenal di zaman jahiliyah, ya. Dan 4 bulan haram pun sudah dikenal di zaman jahiliyah. Dan tentu saja hukum 4 bulan haram ini berlaku dari sejak zaman nabi-nabi terdahulu, ya. Karena itu masyarakat Arab jahiliyah mengenal sebetulnya 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu 3 bulan yang berurutan kaitan dengan manasik haji, ya. Erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji, karena bulan Dzulqa'dah dipakai untuk bulan keberangkatan begitu, ya. Zaman dulu berangkat haji melalui jalur darat dan lautan, belum ada jalur udara. Kemudian bulan Dzulhijjah dipakai untuk beribadah haji dan umroh, kemudian istirahat, ya. Dan di bulan Muharram jamaah haji memanfaatkannya untuk kepulangan, nah, kepulangan ke kampung masing-masing. Makanya dalam rentang waktu 3 bulan itu masyarakat Arab dari dulu sudah menjamin keselamatan. Jadi diharamkan peperangan, diharamkan pertikaian, ya, tidak boleh ada saling membunuh, mengalirkan darah. Ya, 3 bulan itu memang sudah dihormati dari sejak zaman jahiliyah. Kemudian Islam datang dan Islam menegaskan kembali bahwa bulan itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada perbedaan pendapat mengenai manakah bulan yang keempat, ya. Nanti kabilah-kabilah di Arab berbeda pendapat. Ada yang menyebut bulan Sya'ban, ada yang menyebut bulan Ramadan, ada yang menyebut bulan Rajab begitu. Lalu Nabi Muhammad SAW menegaskan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari bahwa bulan keempat adalah bulan Rajab, ya. Bulan Rajab itu masuk pada salah satu di antara 4 bulan haram. Dan kabilah yang masih mempertahankan pendapat ini di masa Rasulullah adalah Bani Mudor. Makanya Rasulullah di dalam hadisnya menyebut Rajab Mudor, ya. Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudor. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita lebih mengerucut kepada ritual tahun baru, ya, tahun baru Muharram.
Tentu saja yang akan dibahas adalah mengenai kritik riwayat saja ya. Jadi kita harus tahu dari mana asal usulnya dan seperti apakah dulu para sahabat mensikapi perpindahan tahun ya dari Zulhijjah itu ke Muharram. Eh, Dulu memang di zaman Rasulullah SAW belum ada ya perhitungan yang digunakan memakai angka begitu. Jadi para sahabat itu baru menghitung angka ya, angka untuk tahun kalender Hijriyah ini di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, maka kita mulai dulu dari fakta sejarah bahwasanya di dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah Rasulullah SAW itu memang disebutkan bahwa di zaman Rasulullah SAW masih hidup, kalender Hijriah ini belum ada ya. Jadi Rasulullah SAW tidak mengenal bulan-bulan Komariah itu dari Muharram sampai Zulhijjah dipakai sebagai kalender dan dihitung dengan tahun begitu ya. Itu sekali lagi saya tegaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal kalender Hijriyah. Nah, karena Nabi Muhammad SAW hidup menggunakan penanggalan waktu itu di zaman itu masih menyebut tahun itu dengan kejadian fenomenal yang terjadi di tahun tersebut. Jadi belum dihitung sebagai angka begitu ya. Belum dihitung sebagai angka, belum dihitung dengan angka sebagai tahun berapa begitu ya. Itu belum. Belum ada kalender begitu. Nah, maka ada riwayat nanti menyebutkan di beberapa kawasan Jazirah Arab sudah ada yang membuat kalender. Itu ada ya. Bahwasanya kalender itu ada salah satu di antara sekian banyak kabilah di Arab yang memakai kalender ya. Tetapi tidak digunakan secara massal dan peradaban Islam belum menggunakannya secara resmi ya sebagai kalender Hijriyah begitu. Belum. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak mengenal tahun dengan angka ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Dzulhijjah terus itu disebut berurutan saja terus begitu. Tidak dihitung mana bulan pertama, mana bulan terakhir, tidak ada. Ya. Pada waktu itu catatan yang dipergunakan oleh bangsa Arab belum seragam ya, tidak secara massal menggunakan satu kalender begitu. Nah, nanti mereka menyebut tahun itu perhitungannya macam-macam. Tergantung mana yang mau diambil ya. Misalkan daerah Hijaz, Mekah, Madinah itu menjadikan fenomena penyerangan Abrahah ya tentara gajah ke Mekah untuk menyerang Ka'bah sebagai patokan penyebutan. Misalkan Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, Bapak Ibu kan suka baca sejarah Nabi ya. Kalau misalkan ditanyakan tahun berapa Nabi lahir, itu tidak ada angka yang muncul, tetapi ada penyebutan istilah tahun gajah begitu ya. Tahun gajah. Jadi waktu itu memang di tahun tersebut ada tentara gajah yang menyerang Ka'bah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir beberapa bulan setelah peristiwa gajah. Nah, maka orang-orang menyebut patokannya itu terkhusus di Hijaz ya, Mekah Madinah itu dari tahun gajah. Misalkan ada orang yang lebih muda dari Rasulullah umurnya, misalkan lebih muda 2 tahun. Nah, maka mengatakan wulidu ya aku lahir sanatani pada 2 tahun ba'dal fil setelah gajah begitu. Jadi penyebutan tahun ketika Rasulullah SAW hidup belum memakai angka, tetapi disebut dengan kejadian fenomenal yang terjadi di tahun itu. Nah, misalkan kalau contoh di kita 3 tahun ke belakang kita sibuk dengan wabah COVID-19. Nah, itu disebut ya misalkan 2019 tahun lockdown gitu ya. 2020 tahun PSBB misalkan begitu. 2021 tahun PPKM nah begitu ya. Nah, itu jadi istilah nanti kejadian yang fenomenal ya, yang dikenal banyak orang. Nah, maka
kita tahu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan beliau lahir pada Amul Fil, tahun gajah. Nanti ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, nah kejadian di Gua Hiro ya, peristiwa turun wahyu pertama itu disebut Amul Bi'sah. Nah, tidak ditulis di sini ya. Amul Bi'sah, tahun pengutusan. Nah, begitu. Nah, setelah Nabi jadi Rasul, nanti Nabi ditinggal wafat oleh istri tercinta Siti Khadijah radhiyallahu anha, ditinggal wafat oleh Wa ya, yang melindunginya selama ini, Abu Thalib begitu, ditinggal wafat juga oleh putranya ya Abdullah. Maka tahun itu disebut tahun kesedihan, ya, Amul Huzni begitu, tahun kesedihan. Nanti Rasul terus berjuang di Mekah selama 13 tahun setelah pengutusan itu. Maka diperintah untuk pindah ya, diizinkan. Nah, maka tahun ketika diizinkan Rasulullah hijrah itu disebut Amul Idni, tahun diizinkan. Masuk ke Madinah, di Madinah nanti tahun pertama Rasulullah SAW mempersiapkan segala macam, membangun masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, ya, membentuk pasukan, menerima orang-orang yang masuk Islam, mengambil baiat segala macam. Masuk tahun kedua, turunlah perintah-perintah Allah, ya. Satu, misalkan kalau disebut diantaranya yang diperintahkan di tahun kedua itu banyak. Misalkan perpindahan kiblat. Nah, kiblat pindah dari Yerusalem ke kota Mekah. Kemudian disyariatkan saum Ramadan, ya, tahun kedua itu. Diikuti dengan perintah zakat fitri. Kemudian diikuti dengan perintah ibadah kurban dan saum 9 Zulhijjah, saum Arafah, ya. Kemudian juga turun perintah hukum jilid, hukum cambuk bagi yang berzina. Nah, lalu banyak ya tahun kedua itu. Maka tahun kedua di Madinah suka disebut Amul Amri, tahun perintah. Nah, ini Bapak dan Ibu yang harus kita sadari ya, kita pelajari, kita tafakuri bahwasanya di masa Rasulullah SAW itu tahun tidak disebut dengan angka ya, tapi disebut dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun itu. Nah, di tahun peristiwa yang fenomenal begitu. Nah, maka pertanyaan sekarang muncul. Jadi kalau Rasulullah SAW tidak mengenal tahun dengan angka, ya, kapan terjadinya perhitungan tahun yang sekarang kita sebut sebagai kalender Hijriah itu? Nah, ini dalam kitab-kitab tarikh, ya, diceritakan bahwa usulan untuk membuat kalender itu muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi Rasulullah SAW wafat ya di tahun ke-10 di Madinah. Ya, tahun ke-10 sudah masuk tahun ke-10, lebih tepatnya itu 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Rasulullah SAW tutup usia, lalu Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah memimpin umat Islam. Nah, di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifatur Rasulillah, ini muncul usulan ya untuk membuat kalender. Nah, itu dari sahabat Ya'la bin Umayyah yang menjadi gubernur di Yaman waktu itu. Akan tetapi dikarenakan Abu Bakar As-Siddiq itu masa kekhalifahannya singkat ya, hanya 2 tahun saja, dan 2 tahun itu diisi dengan kesibukan yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq sibuk mempertahankan apa yang sudah Rasulullah SAW tinggalkan. Seperti contoh misalkan Rasulullah SAW sudah membentuk pasukan perang untuk menyerang Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Itu belum sempat diberangkatkan karena Rasulullah SAW wafat, maka Abu Bakar yang meneruskan. Dan itu tidak mudah karena prajurit itu ketika mendengar Rasul wafat, mereka down ya, mentalnya itu turun. Semangat tempurnya juga turun. Bahkan beberapa ada yang murtad, yang meninggalkan Islam. Jadi Abu Bakar tugasnya berat sekali. Orang-orang murtad diajak kembali ya masuk Islam. Ada juga yang tidak murtad tetapi setelah Rasul wafat tidak mau bayar zakat. Itu oleh Abu Bakar disusul sampai mereka tertib kembali. Sampai nanti
kondisi ketika Rasulullah SAW sebelum wafat, ya, itu dipertahankan oleh kepemimpinan Abu Bakar sehingga umat menjadi stabil kembali. Yang asalnya goncang ditinggalkan Rasulullah SAW, sekarang mulai stabil kembali, ya. Itu tugas Abu Bakar. Dan ternyata Abu Bakar As-Siddiq pun tutup usia, ya, setelah 2 tahun membereskan apa yang Rasulullah tinggalkan. Nah, jadi usulan dari sahabat Ya'la bin Umayyah ini untuk membuat kalender belum sempat terrealisasikan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga berpulang ke rahmatullah. Nah, maka Umar bin Khattab sekarang menggantikan Abu Bakar. Nah, di zaman Umar inilah Amirul Mukminin gelarnya, ya. Kalau Abu Bakar tadi gelarnya Khalifatur Rasulillah. Kalau Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Di zaman beliaulah ada usulan untuk membuat kalender muncul kembali dan direalisasikan oleh Umar. Nah, jadi Bapak Ibu gambarannya seperti ini. Di zaman jahiliyah itu tidak ada perhitungan tahun yang digunakan secara massal, ya. Apalagi disebut tahun Hijriyah belum ada. Di zaman Nabi pun di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, Nabi tidak mengenal perhitungan tahun dengan angka, ya. Nah, ada juga penyebutan tahun itu dengan kejadian fenomenal. Nah, kalau kita mau berpikir cerdas, bagaimana Nabi Muhammad SAW merayakan tahun baru Islam, begitu, ya? Karena tahunnya saja beliau tidak tahu, belum mengenal disebut tahun dengan angka itu. Nah, muncul usulan membuat kalender di zaman Abu Bakar As-Siddiq, tetapi belum sempat terrealisasikan. Barulah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalender itu dibuat. Apa yang terjadi di zaman Umar sampai Umar memandang pentingnya dibuat kalender, begitu, ya. Nah, menurut keterangan Imam Al-Biruni, Khalifah Umar bin Khattab menerima sepucuk surat dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini beliau bertugas sebagai gubernur, ya, radhiyallahu anhu, di Basroh, ya, di negeri Irak. Beliau mengirim surat kepada Umar karena kesulitan selama bertugas sebagai gubernur di Basroh itu. Beliau banyak menerima surat-surat yang bertanggal, yang bertuliskan bulan tertentu, tetapi belum ada perhitungan tahun dengan angka. Terbayang oleh Bapak dan Ibu, jadi kalau ada surat tanggal 10 Syawal misalkan, nanti ada juga surat lain yang bertanggal Syawal. Ini Syawal yang mana? Syawal tahun berapa? Tahun sekarang, tahun depan? Itu tidak jelas, ya. Maka Abu Musa Al-Asy'ari mengirim surat kepada sahabat Umar bin Khattab, yang mana isi suratnya ini saya terjemahkan. Beliau mengatakan, kami telah banyak menerima surat dari Amirul Mukminin dan kami tidak tahu mana yang harus dilaksanakan. Kami sudah membaca satu perbuatan yang bertanggal Sya'ban, namun kami tidak tahu Sya'ban mana yang dimaksud. Apakah Sya'ban sekarang atau Sya'ban mendatang di tahun depan. Nah, jadi keluhannya, ya. Nah, isi suratnya ini keluhannya terkait dengan bingungnya secara administratif kenegaraan itu sulit, ya. Kalau tidak dihitung dengan tahun. Tahun itu tidak dihitung dengan angka, begitu. Nah, surat Abu Musa Al-Asy'ari ini dirasakan oleh Khalifah Umar sebagai sindiran halus tentang perlunya ditetapkan satu penanggalan atau membuat kalender, ya. Perlunya membuat kalender yang seragam, yang dipakai secara massal, karena peradaban Islam butuh kalender, ya. Nah, baik di kalangan pemerintahan maupun untuk keperluan umum. Jadi pembuatan kalender itu tidak ada sangkut pautnya dengan ritual ibadah, begitu. Maksudnya tidak ada ritual-ritual tertentu yang khusus, ya, terkait dengan pembuatan kalender. Jadi semata-mata kalender ini dibuat hanya kebutuhan teknis administratif kenegaraan, karena negara Islam butuh kalender. Nah, untuk menetapkan, ya, kalender ini, maka Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengadakan musyawarah di Madinah bersama para sahabat senior waktu itu. Musyawarahnya menentukan dua hal, ya. Sok musyawarah sekarang, ya, Umar itu.
mau menetapkan satu, dari mana dihitung tahun pertama, ya. Nah, Bapak dan Ibu coba kalau kita bayangkan kita ikut rapat nih, kira-kira Bapak Ibu mau memilih tahun mana yang dijadikan tahun pertama, gitu ya. Yang kedua, manakah bulan yang dijadikan urutan pertama? Bulan yang dijadikan urutan pertama otomatis nanti ada juga eh, yang menjadi bulan urutan terakhir. Nah, usulan yang masuk dari para sahabat ini. Yang pertama, bagaimana jika dihitung sejak tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW? Berarti usulan ini ya mengajukan bahwa tahun pertama itu dihitung sejak Amul Fil, tahun gajah. Ternyata usulan ini ditolak oleh Umar. Karena Umar khawatir kelahiran Nabi Muhammad SAW nanti dikultuskan. Yang kedua, ada juga usulan masuk bagaimana jika tahun pertama dihitung sejak Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Peristiwa Gua Hiro, yaitu Amul Bi'sah, tahun pengutusan. Usulan ini pun tidak diterima oleh Umar, ya. Pertimbangannya banyaklah, mungkin nanti Gua Hiro dikultuskan ya. Nah, yang ketiga, bagaimana dihitung sejak Nabi SAW wafat? Ya, para sahabat pun tidak mau mengingat peristiwa yang menyedihkan itu. Maka usulan ketiga ini pun ditolak. Nah, yang diterima adalah usulan keempat. Ini dalam riwayat disebutkan usulan dari sahabat Ali bin Abu Thalib. Jadi Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Ali, mengusulkan bahwa tahun pertama itu dihitung sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, maka usulan inilah yang diterima dalam rapat tersebut oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jadilah tahunnya itu dihitung sejak peristiwa Rasulullah hijrah ke Madinah, maka disebut nanti kalendernya itu kalender Hijriyah. Kalender yang dihitung tahun pertamanya dari Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, maka masalah yang kedua, setelah tahunnya disepakati, dihitung dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, maka yang kedua adalah bagaimana dengan permulaan bulan? Manakah yang akan menjadi bulan pertama? Nah, ini di dalam riwayat disebutkan Umar bin Khattab berinisiatif sendiri. Umar berijtihad sendiri supaya memilih bulan Muharram sebagai bulan yang pertama. Pertimbangannya banyak kejadian fenomenal yang terkait dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, ya. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW tetapi para nabi sejak dahulu itu terjadi di bulan Muharram. Salah satu yang fenomenal ya adalah dikatakan Nabi Adam dan Siti Hawa ya itu keluar dari Taman Eden di bulan Muharram. Kemudian selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dari banjir bandang. Kapal bahteranya yang besar itu berlabuh di Bukit Judi ya di Gunung Ararat di Turki. Itu bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Firaun. Ya, peristiwa membelah lautan itu juga terjadi di bulan Muharram. Jadi banyak sekali fenomena terkait pertolongan Allah kepada para nabi di bulan Muharram. Sampai Rasulullah SAW pun pada masa hidupnya memerintahkan kita untuk saum tanggal 10 Muharram yang nantinya ditambah dengan tanggal 9 Muharram. Cita-cita Rasulullah, meskipun Rasulullah tidak sempat melaksanakan karena keburu wafat, maka saum di bulan Muharram jadi 2 hari, 9 dan 10 Muharram. Insya Allah nanti kita melaksanakan ya bulan depan saum tanggal 9 dan 10 yang disebut dengan saum Tasu'a Asyura. Nah, dengan pertimbangan inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih dan memutuskan bahwa bulan Muharram, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi masuk kepada 4 bulan haram, dijadikan sebagai bulan urutan pertama dalam penanggalan kalender Hijriyah. Nah,
Jadi ketika Umar menetapkan tahun pertama dan bulan pertama di musyawarah itu, otomatis karena dihitung dari tanggal 1 dihitung dari tahun pertama Nabi Hijrah ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang sedang rapat itu eh, posisinya ada di tahun ke-17 begitu ya, tahun ke-17. Nah, waktu itu kalender Islam terbit ya, Hijriah diawali dengan 1 Muharram bertepatan dengan tanggal 16 Juli tahun 622 Masehi. Dengan demikian antara permulaan hijrah Nabi dan permulaan kalender Islam sesungguhnya terdapat jarak sekitar 82 hari. Cobi Bapak Ibu kita tafakuri. Berarti penetapan kalender Hijriah ada kaitan dengan hijrah Nabi itu ketika menghitung tahun. Jadi tahun dihitung sejak Nabi hijrah. Makanya disebut kalender Hijriyah. Tetapi ketika memilih bulan, Umar bin Khattab tidak memilih bulan hijrahnya Nabi. Karena menurut keterangan dari ahli tarikh, ahli sejarah, nanti kita lihat ya kitab-kitab sejarah paling kuno. Nabi hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi hijrah bukan di bulan Muharram. Makanya pemilihan bulan Muharram sebagai bulan pertama tidak ada kaitan dengan hijrah Nabi. Jadi jangan dianggap bahwa Nabi hijrah bulan Muharram, itu salah perhitungan. Berarti Umar bin Khattab ketika memilih Muharram sebagai bulan pertama, tidak ada perhatian kepada memperingati hijrahnya Nabi, begitu ya. Tidak ada, karena kalau memperingati hijrah Nabi, harusnya bulan pertama itu Rabiul Awal. Karena Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Menurut Tarikh Ibn Ishaq, Tarikh Ibnu Hisham, dan Tarikh At-Tabari, 3 kitab sejarah yang paling awal dalam literatur umat Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi mohon diingat ya, mohon diketahui bahwa penetapan kalender Islam dihitung dari hijrah Nabi itu hitungan tahunnya. Sedangkan urutan bulannya, bulan Muharram bukan bulan hijrah Nabi, tetapi Muharram dipilih oleh Umar bin Khattab semata-mata karena keagungannya. Nah, ketika selesai musyawarah inilah mulai diterbitkan kalender Islam, launching ini ya, kalender Islam pertama kali digunakan. Itu ketika diterbitkan langsung tahun ke-17. Karena dihitung dari sejak hijrahnya Nabi, maka posisi Umar bin Khattab dan para sahabat yang sedang musyawarah ini berada di tahun ke-17. Jadi kan Nabi hijrah ke Madinah 10 tahun, Nabi wafat. Itu sudah menginjak tahun 10. Lalu Abu Bakar 2 tahun. Artinya Abu Bakar itu di tahun ke-10 ya, 11 masuk tahun ke-12 itu sudah wafat. Umar bin Khattab dari tahun 12 ya, masuk ke tahun 13, itu ketika melaksanakan musyawarah menginjak tahun ke-17, berarti tahun ke-4 lah kira-kira ya, masuk tahun ke-5 pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa latar belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat kalender adalah semata-mata untuk kebutuhan teknis administratif kenegaraan. Tidak ada kaitannya dengan masalah ta'abudi atau ritual ibadah yang harus dirayakan begitu ya. Nah, nanti ini saya kutip ya data-data tadi dari tulisan Profesor Dr. Thomas Jamaluddin ya, dengan judul Konsistensi Historis Astronomis Kalender Hijriyah. Silahkan bisa dicek. Profesor Thomas Jamaluddin itu kan ahli astronomi ya Indonesia ya, yang ada di Lapan itu ya. Nah, silahkan, juga ada tulisan beliau dengan judul Kalender Hijriyah dalam buku Almanak Alam Islami halaman 183 sampai 184. Nah, sehingga karena penetapan kalender ini tidak ada kaitan dengan ritual apapun, maka ketika peralihan tahun itu tidak ada upacara apapun.
para sahabat tidak melaksanakan apa yang disebut dengan tahun baru Muharram ya. Kemudian generasi setelah sahabat pun tabiin ya, tidak melaksanakan apa-apa ya. Jadi tidak ada perayaan apapun sebetulnya. Kami cari di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab fikih, dalam kitab sejarah tidak diketemukan. Nah, maka nanti kalau ditanyakan lalu sejak kapan munculnya tahun baru 1 Muharram ini? Dijadikan sebagai tahun baru Islam. Itu malah kami temukan beritanya di koran Pikiran Rakyat begitu ya. Nanti boleh dicek karena bisa diakses secara online. Nah, dalam penetapannya tidak terjadi ritual seremonial apapun, baik itu di masa sahabat Umar maupun para sahabat lain yang menggantikannya, tidak satupun keterangan mengenai adanya perayaan tahun baru 1 Muharram. Apalagi sampai dikatakan tahun baru Muharram itu memperingati hijrah Nabi, tidak ada ya. Karena kaitan dengan hijrah itu penetapan dihitung tahun pertama. Sedangkan penetapan bulan Muharram sebagai bulan pertama tidak ada kaitan dengan hijrah Nabi karena Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Bisa dipahami ya? Tolong dicatat ya supaya nanti bisa diulang-ulang. Dan bagi jamaah yang memerlukan data-data ini bisa nanti kami kirimkan ya, datanya lebih lengkapnya bisa melalui WhatsApp atau email. Silahkan dikontak saja ya, baik kepada panitia, nanti kepada Pak Haji Dik-Dik boleh, atau kepada saya langsung silahkan ya, nanti boleh dikirim. Nah, tahun pertama memang dihitung sejak Nabi hijrah, namun penetapan bulan pertama yakni Muharram itu semata-mata inisiatif Umar bin Khattab karena keagungan Muharram, bukan karena Muharram dijadikan sebagai bulan hijrah Nabi, begitu ya. Nah, sekarang kita buktikan, benarkah Nabi itu hijrahnya bukan di bulan Muharram, tetapi di bulan Rabiul Awal. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, merujuk pada keterangan para sejarah Islam, ahli sejarah Islam ya. Ulama-ulama ahli tarikh yang menulis kitab paling tua ya, paling dulu dalam literatur ya Islami. Yang pertama ada nama Muhammad bin Ishaq ya, bin Yasar rahimahullah, yang dikenal dengan Ibnu Ishaq. Nah, Ibnu Ishaq ini adalah sejarawan muslim yang pertama. Bayangkan Bapak Ibu, Ibnu Ishaq lahir tahun 85 Hijriah. Berarti sangat dekat dengan masa para sahabat ya. Sangat dekat. Dan beliau meninggal tahun 150 Hijriah. Sekarang kan sudah 1443 ya. Hampir habis sebentar lagi. Masuk 1444. Nah, beliaulah Ibn Ishaq ini, kalau orang yang mengkaji tentang sejarah Islam pasti mengenal kitabnya yang berjudul Sirah atau Siratu Rasulillah ya. Nah, maka dikenal dengan Sirah Ibn Ishaq. Nah, itu kitab yang terkenal ya. Silakan Bapak Ibu tanyakan kepada para ahli sejarah yang meneliti sejarah Islam, pasti mengenal kitab Sirah Ibn Ishaq. Satu jilid ya. Satu jilid. Nanti Sirah Ibn Ishaq ini disempurnakan oleh muridnya Ibn Ishaq, yakni Ibnu Hisham. Nah, ada juga nanti Tarikh Ibnu Hisham. Bapak Ibu bisa merujuk dan bisa dibeli, bisa dibaca hari ini juga bisa ya. Yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, silahkan. Nah, setelah generasi Ibn Ishaq dan muridnya Ibnu Hisham, nanti muncul Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ya, beliau lahir tahun 224 Hijriah. Nah, ini juga masa generasi ya setelah Ibn Ishaq. Wafat tahun 310 Hijriah. Adalah sejarawan dan pemikir muslim dari Persia, lahir di daerah Amol atau Amuli, Tabaristan ya, sebelah selatan Laut Kaspia. Penulis daripada kitab yang terkenal Tafsir At-Tabari. Nah, dan juga Tarikh At-Tabari. Yang mana kedua kitabnya ini, baik itu Tafsir At-Tabari maupun Tarikh At-Tabari, menjadi rujukan ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama tarikh setelahnya di seluruh dunia. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum mengenal Imam At-Tabari ya, Imam At-Tabari ini yang julukannya adalah Ibnu Jarir. Nah, kalau Bapak dan Ibu membaca tafsir Ibnu Katsir misalkan, Imam Ibnu Katsir sering mengutip riwayat
Waqala Ibnu Jaririn, ya, dan berkata Imam Ibnu Jarir, itu maksudnya Imam At-Tabari. Jadi dikutip oleh para ulama ahli tafsir, para ulama ahli tarikh setelahnya, ya. Nah, ini penampakan daripada kitabnya. Jadi yang di sebelah kanan itu adalah Sirah Ibn Ishaq, ya. Ini yang paling tua, kitab dokumen sejarah yang menulis tentang kehidupan Rasulullah SAW paling awal yang bisa kita akses sekarang adalah Sirah Ibn Ishaq. Nah, yang di sebelah kiri itu 6 jilid Tarikh At-Tabari. Kebetulan saya punya ini di belakang saya ini tepat Tarikh At-Tabari, ya. Nah, ini kitabnya ini. Tuh, kitabnya. Sama ya. Tarikh At-Tabari 6 jilid. Ini kitabnya. Jadi Imam At-Tabari dikenal juga Ibnu Jarir atau Abu Ja'far nanti, ya. Nah, banyak julukan biasanya. Nah, dua kitab tarikh yang paling kuno ini menjelaskan, sepakat ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di bulan Rabiul Awal. Jadi Imam Ibnu Ishaq dan Imam At-Tabari menyatakan dulu ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah, sebelum beliau sampai di Madinah, Nabi singgah di satu lembah yang bernama tempat itu adalah Quba, ya. Jadi Rasulullah singgah di Quba, dan ini peristiwa yang terkenal kan, Nabi Muhammad SAW membangun masjid pertama kali dalam sejarah umat Islam, ya. Umat Islam di zaman Nabi Muhammad itu Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul. Nanti sampai ke Madinah, Nabi membangun Masjid Nabawi. Jadi ada dua masjid yang dibangun oleh Rasulullah itu. Makanya Bapak Ibu ketika berangkat haji atau umroh, perjalanan Mekah Madinah atau sebaliknya, kita melewati Quba, daerah Quba, itu kan disyariatkan untuk singgah, ya. Singgah di Masjid Quba, dan ada syariat sholat sunnah 2 rakaat, ya. Sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba. Nah, menurut Imam Ibn Ishaq dan Imam At-Tabari, di Quba waktu itu Rasulullah SAW tiba di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, waktu duha, ya, sekitar jam 8 atau jam 9. Jadi pagi-pagi Rasul tinggal di tempat itu, ya, di keluarga Amr bin Auf selama 4 hari, dari hari Senin, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tuh sampai hari Kamis. Senin 12 Rabiul Awal sampai Kamis 15 Rabiul Awal. Tuh. Ini peristiwa hijrah bersejarah Rasulullah, ya. Rasul singgah di Quba, membangun masjid, ya, di lembah keluarga Amr bin Auf. Nah, nanti pada hari Jumat, berarti hari kelima ini, ya, tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan dengan 28 September 622, beliau berangkat menuju Madinah. Karena sudah dekat, Madinah sudah tinggal beberapa kilometer. Nah, Nabi melanjutkan perjalanan, hanya saja nanti di tengah jalan turun ayat perintah sholat Jumat, yaitu surah Al-Jumu'ah, ya, ayat 9. Tepatnya waktu Nabi Muhammad SAW berada di lembah, sudah dekat-dekat Madinah. Nah, Nabi melewati lembah milik keluarga Banu Salim bin Auf, ya. Nah, di keluarga Banu Salim inilah turun surah Al-Jumu'ah ayat 9, pertama kali diperintah sholat Jumat. Maka Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, karena kan hijrah berdua, ya. Kemudian dengan keluarga Banu Salim bin Auf, hanya beberapa orang saja, itu mengadakan sholat Jumat yang pertama dalam sejarah Islam. Nah, berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan, selama Rasulullah SAW di Mekah, belum ada sholat Jumat, ya. Jadi selama 13 tahun di Mekah, hari Jumat itu sholat duhur dulu. Tetapi ketika hijrah ke Madinah, maka di pertengahan jalan, di tengah jalan turun perintah sholat Jumat. Disinilah mulai hari Jumat itu waktu duhur diisi dengan sholat Jumat. Rasulullah berkhutbah,
kemudian melaksanakan Jumat, sholat Jumat 2 rakaat. Jadi ini kan pengganti sholat duhur. Sholat duhur itu 4 rakaat, diganti sekarang dengan sholat Jumat hanya 2 rakaat. Kemana 2 rakaat lagi? Ya, nilai daripada 2 rakaat lagi itu ada di dalam khutbah Jumat. Makanya khutbah Jumat itu harus didengarkan, harus dipahami, harus dapat mengambil ibroh, Bapak ya, Bapak-bapak yang melaksanakan salat Jumat. Nah, tidak boleh mengantuk begitu, harus mendengarkan apa yang khotib jelaskan. Dan khotib pun harus menyampaikan informasi yang bermanfaat yang bisa diambil ibroh. Tidak boleh sampai bahasanya tidak dimengerti oleh mustami, oleh para makmum sholat Jumat. Karena di sanalah nilai 2 rakaat ya senilai dengan 2 rakaat salat duhur begitu. Nah, maka disinilah Rasulullah SAW melaksanakan salat Jumat pertama kali. Selesai melaksanakan salat Jumat, beliau melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Nah, informasi ini berarti menegaskan kepada kita, satu, Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Nah, itu ya. 2, dalam perjalanan hijrah, Nabi membangun masjid pertama. Ya, kemudian 3, dalam perjalanan hijrah, Nabi diperintah untuk pertama kali melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini bisa diakses oleh Bapak dan Ibu dalam kitab Tarikh At-Tabari, jilid pertama halaman 571, kemudian kitab Syirah Ibnu Hisham tadi, muridnya Ibn Ishaq, juz ketiga halaman 22, dan juga bagi Bapak dan Ibu yang memiliki tafsir Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi pun menjelaskan hal ini di juz ke-18 halaman 98. Nah, maka keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahwa Nabi tiba di Madinah hari Jumat, ya, 16 Rabiul Awal, bertepatan dengan 28 September tahun 622 Masehi, begitu. Nah, ada juga nanti yang berbeda pendapat terkait dengan penanggalannya. Ahli tarikh lain ya yang kami teliti itu juga menyebutkan ada pendapat bukan 16 Rabiul Awal tapi 12 Rabiul Awal sampai ke Madinah itu. Nah, perbedaan pendapat ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena sama-sama menyebut bulan yang sama, yaitu Rabiul Awal. Jadi yang ingin kita cari adalah bulan kapan ya? Bulan yang dipakai Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi mau memakai pendapat yang tanggal 16 ataupun yang tanggal 12, kedua-duanya menyebutkan bulan yang sama, yaitu bulan Rabiul Awal. Ini semakin memperkuat bahwa Rasulullah SAW hijrah di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Ya, bisa dipahami ya. Jadi bulan Muharram dijadikan bulan pertama, tidak ada kaitan dengan hijrah Nabi. Makanya aneh kalau ada yang mengatakan tahun baru 1 Muharram memperingati hijrah Nabi, itu kan aneh ya. Jadi kaitan dengan hijrah Nabi itu penetapan hitungan tahunnya, mau dihitung ya dari tahun berapa, dari tahun yang mana. Nah, itu dihitung dari tahun pertama Nabi menginjak Madinah. Tetapi mengenai urutan bulan, maka Muharram dipilih karena keagungannya. Tidak ada kaitan dengan peristiwa hijrah Nabi, karena Nabi berhijrah di bulan Rabiul Awal. Ikhwati iman yang dirahmati Allah. Nah, dari data-data yang saya paparkan tadi, kita ambil kesimpulan. Pertama, penetapan bulan Muharram oleh Umar bin Khattab sebagai permulaan tahun Hijriah tidak didasarkan atas pengagungan dan peringatan peristiwa hijrah Nabi. Nah, sebagai bukti, Umar tidak menjadikan Rabiul Awal. Jadi kalau Umar bin Khattab memperhatikan atau mengaitkan ya pembentukan kalender ini dengan hijrah Rasulullah, harusnya bulan pertama itu Rabiul Awal. Nah, tetapi Umar memilih bulan Muharram. Artinya tidak ada ya kepentingan untuk memperingati hijrah Rasulullah ketika tahun baru 1 Muharram itu. Lebih jauh dari itu, beliau pun Umar bin Khattab dan para sahabat lain, juga khalifah setelahnya, juga generasi tabi'in, tabi'un tabi'in, para ulama terdahulu, ulama fikih, ulama tafsir, ulama hadis,
semuanya tidak pernah mengadakan peringatan tahun baru Hijriah 1 Muharram. Baik itu tiap bulan Muharram ataupun apalagi di bulan Rabiul Awal ya memperingati hijrah Rasulullah, tidak ada begitu. Tidak ditemukan riwayatnya karena memang tidak ada, tidak nyambung. Yang kedua, peringatan tahun baru Hijriah yang kita kenal sekarang, tahun baru Hijriah 1 Muharram, suka dikatakan memperingati hijrah Nabi ke Madinah. Ternyata pernyataan itu merupakan ya tidak tepat lah begitu ya, tidak tepat. Karena Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal bukan pada bulan Muharram. Ketiga, juga tidak ditemukan satupun keterangan dari umat terdahulu bahwa mereka mengadakan acara-acara tertentu pada penanggalan 1 Muharram ya, perpindahan tahun ya di kalender Islam tidak ada. Nah, justru Bapak Ibu nanti boleh diakses ya. Peringatan tahun baru 1 Muharram itu mulai ramai disebut-sebut sebagai tahun baru Islam ya, ditetapkan sebagai tahun baru Islam itu sekitar tahun 70-an ya, 1970-an. Yang berasal dari ide pertemuan cendekiawan muslim di Amerika Serikat ya, yang rata-rata pemikirannya sudah liberal begitu. Waktu itu terjadi fenomena maraknya dakwah. Nah, kita kenal dulu kan ada yang disebut dengan Arab Spring begitu ya. Islamic Revival. Wah, begitu. Itu memang umat Islam seolah-olah akan menguasai dunia ya. Orang-orang non-muslim pun masuk Islam. Nah, itu terjadi ya, masjid-masjid dipenuhi jamaah, munculnya jilbab-jilbab ya. Hingga kemudian dikatakan sebagai kebangkitan Islam atau Islamic Revival, yang mana ini berbau politik begitu ya. Dulu berbau politik, bisa diakses dalam koran Pikiran Rakyat online. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu ya. Nah, ini hadis terkait dengan saum Tasu'a Asyura. Sudahlah, ini tidak. Ini bekas kajian santri. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan 2 pertemuan kita ini, hari Senin kemarin dan sekarang hari Kamis, saya harus simpulkan ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah ya, bahwasanya 1 tahun itu adalah 12 bulan. Ini membantah kebiasaan orang Arab jahiliyah yang berani membuat bulan ke-13, bulan Anasi. Penjelasannya sudah di pertemuan kemarin ya. Nah, maka bulan 12 itu ya, 12 bulan itu diantaranya ada 4 bulan haram. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram dan bulan Rajab. Yang mana di 4 bulan ini terjadi gencatan senjata, tidak boleh ada peperangan, pembunuhan, perampokan, tidak boleh ada pertikaian ya. Juga bagi umat Islam sekarang harus biasa meminimalisir dosa. 4 bulan ini bulan haram ya. Kita beramal soleh di 4 bulan haram juga istimewa. Melaksanakan dosa pun dosanya istimewa nanti ya. Nah, jadi tidak hanya Ramadan sebetulnya. Kita menjaga akhlak itu, 4 bulan haram ini pun harus diperhatikan. Nah, yang ketiga, umat Islam terdahulu itu lebih memperhatikan 4 bulan haram. Dan bahkan mereka justru tidak mengenal tahun baru Muharram ya. Ya, ini mohon dipelajari, ditafakuri, silahkan dikritisi karena ini fakta sejarah ya. Jadi apabila Bapak dan Ibu punya data lain, silahkan kita bisa berdiskusi. Karena kita beramal ya, dalam beragama ini harus apa adanya ya, terkait dengan autentifikasi dalil yang bisa kita jadikan pegangan. Jadi kalau faktanya para sahabat, para tabiin, para ulama terdahulu memang tidak mengenal tahun baru Muharram. Ya, yang dikenal itu justru penjagaan hukum di 4 bulan haram. Tetapi pada umat Islam zaman sekarang justru terbalik. 4 bulan haram ini tidak dikenal ya. Asing begitu. Nah, tetapi yang dikenal itu malah tahun barunya, tahun baru Muharramnya. Nah, yang keempat itu harus dipahami dan diingat bahwa Rasulullah SAW dulu hidup di zaman ketika kalender Hijriah ini belum dibuat. Rasulullah tidak mengenal tahun dengan perhitungan angka,
tetapi beliau menyebut tahun-tahun itu dengan kejadian fenomenal yang terjadi di tahun tersebut, ya, seperti tadi Amul Fil, Amul Bi'sah, Amul Huzni, Amul Idni, Amul Amri, dan seterusnya, sampai beliau wafat kembali ke haribaan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW tutup usia, diganti di zaman Abu Bakar juga tidak terrealisasi, ya. Pembuatan kalender itu baru terjadi di zaman Umar, dan Umar memutuskan dua hal. Nah, ini kesimpulan yang kelima. Umar memutuskan 1 tahun pertama dihitung sejak hijrah Rasulullah, maka disebut kalender Hijriyah. 2, bulan pertama adalah bulan Muharram, otomatis Zulhijjah jadi bulan terakhir. Penetapan Muharram tidak ada kaitan dengan hijrah Rasulullah, karena Rasulullah berhijrah di bulan Rabiul Awal. Penetapan Muharram sebagai bulan pertama adalah semata-mata karena keagungan bulan Muharram yang oleh Umar dijadikan ijtihad sebagai landasan hukum, ya, landasan pemikiran beliau radhiyallahu an untuk menjadikannya sebagai bulan pertama. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, cukuplah bagi kita, ya, apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya ritual seremonial bagi umat Islam yang bersifat tahunan itu hanya ada 2 idain, 2 id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Nanti kalau butuh lagi hari raya, sebetulnya ada yang per pekan, yaitu Yaumul Jumu'ati, hari raya Jumat, itu hari libur umat Islam. Nah, sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan kita termotivasi untuk beribadah kepada Allah lebih tinggi. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain, ya, dengan tema bahasan yang baru dalam keadaan sehat walafiat. Sekian Bapak dan Ibu, saya tutup dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Ustaz Gofur. Kajian kali ini dicukupkan sekian dulu. Insya Allah tahun depan kita akan dilanjutkan kembali. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang. Hadzanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.